Pemirsa Surabaya TV dimanapun kita berada saat ini, berbahagia masih bersama dengan kami Surabaya TV di program Dialog Khusus. Dan berbahagia juga pada hari ini telah hadir bersama kita Ibu Ajeng Wirawati. Beliau adalah pimpinan di Komisi D DPRD Kota Surabaya. Selamat datang Bu. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah Nanang. sehat-sehat. Pemirsa Surabaya TV, beberapa waktu yang ke depan kita akan berdialog tentang seputar masalah sosial yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Komisi D DPRD Kota Surabaya ini. Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan supaya masyarakat juga tahu apa yang menjadi tugas pokok dari Komisi D DPRD Kota Surabaya ya Bu. Iya. Nah, ini berbicara bulan Ramadan ini Bu. Akhir-akhir ini di bulan Ramadan kan banyak terjadi permasalahan sosial di masyarakat. Yang paling fresh ini terutama perkelahian massal atau tawuran antara anak remaja yang ironisnya terjadi pada saat menjelang sahur ya Bu. Nah, ini tidak hanya di kota Surabaya tapi juga di kota-kota besar lainnya seperti Yogyakarta ada fenomena keliti dan sebagainya. Nah, bagaimana pendapat Ibu apabila ini dikaitkan dengan predikat Surabaya sebagai kota yang layak anak? Iya, jadi pastinya saya juga prihatin mengenai adanya korban kemarin di Surabaya ya, di Tambak Asri ya. Tambak Asri ya. Ada luka. Juga di Balak Banteng ada juga. Ada juga, jadinya memang ini kan suatu penyimpangan sosial di anak-anak kita. Bagaimana mungkin adanya lingkungan keluarga, adanya lingkungan masyarakat yang tidak sepaham dengan atau tidak mengerti dengan kesibukan anak-anak di dalam mungkin adanya geng-geng ya, geng pre ataupun geng bara-bara saya lupa. Ini suatu hal yang perlu diperhatikan baik itu dari masyarakat dan juga pemerintah Kota Surabaya. Nah, pemerintah Kota Surabaya ini kan ada DP5. Kalau dulu namanya DP5, sekarang namanya rada susah. Khususnya nomenklaturnya susah nyebut ya. Lebih banyak berbicara pada pelindungan anak dan perempuan. Nah, di situ kita sudah memperoleh predikat Kota Layak Anak ini sudah keempat kalinya. Nah, kemarin terakhir tahun 2021. Apa saja sih yang menjadikan Kota Surabaya layak anak? Di samping adanya kepastian untuk memperoleh hak dan kewajiban anak ya, salah satunya juga ada kesejahteraan dan kesehatan. Nah, hal-hal ini Kota Surabaya punya ada shelter ya. Selain shelter untuk menampung anak-anak yang bermasalah dan juga berhubungan hukum ya, karena kemarin yang anak-anak ini ya sudah teridentifikasi ada yang SMK, ada yang tidak bersekolah ya. Nah, ini sudah diproses di Polrestabes. Setelah itu nanti pastinya Pemkot melalui dinasnya mendampingi secara psikolog baik ke korban, anak dan juga ke keluarga dalam prosesnya nanti seperti apa dan hingga nanti penyembuhannya, healingnya seperti apa. Nah, ini yang menjadikan Kota Layak Anak memang kita menyediakan baik itu PPT-nya, pusat pelayanan terpadunya dan juga shelternya. Dan saya pikir ini evaluasi untuk pemerintah Kota Surabaya. Bagaimana kita harus meningkatkan preventifnya. Kita punya kader pemberdayaan perempuan dan anak. Ini kita bisa gunakan untuk lebih turun ke bawah, melihat permasalahan anak dan keluarga khususnya. Bagaimana mungkin kesibukannya anak jika ada yang tidak bersekolah secepatnya disampaikan kepada kelurahan, dinas pendidikan, sehingga nanti ada pendampingan khusus agar anak tersebut tidak
kesibukannya tidak di luar kewajibannya, karena anak kan harus mendapatkan hak pelajaran ya, pembelajaran selama 12 tahun. Nah ini pemerintah sudah ada, tapi bagaimana anak itu mau dan tertampung, butuh kader-kader dan juga proaktif dari masyarakat. Berarti peran pemerintah dirasa cukup maksimal, tinggal bagaimana peran orang tua dalam rangka mengawasi anak-anaknya ya Bu, Iya. terutama di jam-jam tertentu itu. Iya. Nah, ini Bu masih berkaitan dengan anak ya Bu. Hari Selasa kemarin ini kan telah disahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh DPR RI. Nah, ini dimaksudkan sebagai bentuk kehadiran negara dalam perlindungan anak. Lah, bagaimana pendapat Ibu atas kehadiran undang-undang ini, utamanya dalam rangka perlindungan anak? Iya, jadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya? Ya, TPKS ya Bu disingkat. Jadi memang lebih banyak melindungi pada kasus-kasus seksual, seperti mungkin pemaksaan pernikahan, Iya, pernikahan dini, aborsi, kemudian juga perlindungan untuk disabilitas ataupun saksi. Ya, ini kekuatannya untuk anak ya, khususnya itu pada pasal 45 kalau saya baca ini, karena saksi anak itu diperhitungkan oleh negara. Jadi kalau mungkin ada laporan pelecehan, baik itu dari orang luar atau bahkan ya, keluarga sendiri, ya, nah, saksi orang anak terdekat lainnya. Betul, itu diperhitungkan dan dianggap sebagai kebenaran dari pihak hukum, tapi kan melalui dengan kajian dulu dari masing-masing orang yang ahli. Dan juga di sini memastikan undang-undang ini ada perlindungan untuk anak. Perlindungan untuk anak, kalau kita di Surabaya dengan adanya Perda sudah lama, sudah ada Perda nomor 6 tahun 2011 mengenai penyelenggaraan perlindungan anak, kita juga sudah ada memastikan penambahan perlindungan hukum bagi anak membutuhkan. Nah ini juga di undang-undang ini menegaskan kembali supaya masing-masing daerah memberikan pendanaan jika memang ada anak-anak yang bermasalah dengan hukum, khususnya yang hubungan dengan seksual seperti itu. Intinya kita di sini memberikan perlindungan, baik itu perlindungan saksi, perlindungan juga pendampingan psikologi si anak, dan juga kedepannya kesejahteraannya bagaimana seperti itu. Ya. Bu, kalau tadi kita sudah banyak berbicara tentang anak ya Bu, sekarang kita berbicara tentang kepentingan ibu-ibu nih. Ya. Nah, menjelang Lebaran ini kan biasanya selalu ada kenaikan harga dan kelangkaan bahan pokok Bu. Nah, untuk Ramadan tahun ini kelangkaan minyak goreng itu menjadi isu utama. Bagaimana pendapat Ibu, terutama Bu Ajeng selaku ibu juga nih? Iya, ini memang kalau setiap Ramadan tuh selalu bikin deg-degan. Iya. Kalau kemarin misalnya kita pernah telur itu harganya naik berkali lipat, terus tahun berikutnya itu pastinya harga daging itu naik, bahkan ayam juga naik. Nah ini kita sedang minyak. Iya. Minyaknya tidak hanya mendekati Lebaran, tapi sejak kurang lebih Februari atau Maret kemarin ya, karena ada info-info minyak itu hilang di pasaran karena memang harganya melambung tinggi. Ini kita dari pemerintah Kota Surabaya memastikan banyak operasi pasar ya, tapi juga kita harus mendampingi, kita meningkatkan kembali pemerintah bahwa menstabilkan nilai bahan pokok, yaitu dari permasalahan rantainya dulu. Rantainya itu seperti apa, mungkin produsennya, tingkat produktivitas untuk mengembangnya berkurang. Saya baca memang kelapa sawitnya sejak tahun 2019 berkurang, tapi itu kan harus ada pendampingan dari pemerintah ya, khususnya pemerintah pusat. Setelah itu bagaimana kalau kita lebih dekat lagi, mungkin yang sekarang sedang ditelusuri masalah ekspor dan impor. Iya. Jangan sampai nilai ekspornya itu tidak berimbang ya. Iya, jadi menyusahkan untuk kebutuhan nasional atau di dalam sendiri. Jadi semua yang dijual di luar atau bagaimana dengan memudahkan ataupun tidak ada transparansi untuk kepentingan publik seperti itu, khususnya di Indonesia. Ya Bu, masih berbicara soal menjelang Lebaran, Ramadan. Nah ini isu yang selalu krusial ini kan THR ini Bu. Iya. Nah, sampai sejauh ini bagaimana realisasi pemberian THR untuk para pekerja
apakah ada pengajuan yang masuk itu baik ke Disnaker maupun juga ke Komisi D, Bu? Ya, jadi pemastian untuk THR dibayarkan untuk karyawan tuh Paling lambat kan 2 minggu sebelum Lebaran. ya, itu ada Permenakernya, Permenaker 6 tahun 2020 tahun 2016. Di situ Permenaker itu memastikan semuanya pemerintah daerah itu memberikan posko untuk pelaporan yang perusahaan yang kesusahan membayarkan THR. Jadi bukan posko hanya karyawan melaporkan belum terbayarkan THR, tapi juga memberikan pelayanan supaya pemerintah Kota Surabaya ini mampu mendekati ataupun melihat pokok permasalahan. Jadi membuka posko, kenapa sih perusahaan ini tidak bisa membayar? Nah, kalau memang bisa membayar, berapa persen? Kekurangan berapa persen? Nah, ini kurang lebih nanti ada peningkatan ataupun keanggapan untuk dicicil, ya dicicilnya berapa? Nah, ini paling enggak untuk meminimalisir masalah harus dibuka posko THR di masing-masing kelurahan seperti itu. Dan selain itu juga peraturan ini selain ada SE dari Kemenaker, kita jadi di pemerintah kota juga memastikan ada sanksi dari Kemenaker, kita juga harus memastikan ada sanksi dari Dinas Pemerintah Kota Surabaya, mungkin perizinan seperti apa. Kalau mungkin di atas ada terguna administratif, kemudian juga penghentian sementara hingga pembekuan. Nah, di Kota Surabaya juga harus sama, tidak tegas. Jika memang ada yang THR karyawan maksimal 7 hari sebelum hari Lebaran belum terbayarkan, harus ada sanksi. Jadi jangan sampai kita menunggu dari saat atas, jadi paling enggak kita harus inventaris masalah dan juga memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak bisa membayar THR. Tapi sebelum itu kita pastinya akan membuka forum konsultasi lewat posko THR. Iya, terima kasih. Nah, sekarang kita beralih kepada soal pendidikan ya, Bu. Sampai sejauh ini ya, kurang lebih 1 bulan ke depan itu kan dilaksanakan PPDB ya, Bu, penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran pasca pandemi ini. Nah, ini sampai sejauh mana kesiapan dari instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan, menyambut PPDB? Ya, jadi memang PDB itu memang rutin agenda tahunan. Agenda rutin. Ini sudah keempat kalinya ya, atau mau kelima ya. Sampai keempat, tapi karena sering berbanyak masalah. Yang pertama, PPDB ini kita harus merujuk pada peraturan Kemendikbud. Apa saja yang diatur mengenai persyaratan anak didik siswa kita yang mau masuk ke jenjang lebih tinggi. Selain itu kuotanya, karena kita harus tidak boleh ataupun harus berkonsultasi terus jika memang berbeda. Kuotanya apa saja? Kuotanya 50% untuk zonasi, kita mendukung untuk pemerataan pendidikan, kemudian juga prestasi, selebihnya prestasi, afirmasinya 15%. Kemudian juga ada jalur ikut orang tua ya, perpindahan orang tua. Nah, dengan adanya dari peraturan dari Kemendikbud, dari daerah akan membuat peraturan kembali, yaitu perwali. Jadi setiap tahun pasti ada perwali yang baru. Nah, ini kemarin kita sudah banyak berbicara, setiap tahun ada evaluasi, paling tidak untuk jalur prestasi ditambah. Mungkin sebelumnya hanya 20%, nah sekarang paling enggak ditambah 30%. Kemarin juga ada tambahan juga, jalur afirmasi ditambah. Karena kenapa? Zonasi ini masih belum bisa menangani permasalahan PPDB di Kota Surabaya. Jadi Kota Surabaya itu tidak bisa dikatakan tidak siap, tapi belum bisa dikatakan sudah siap. Dalam artian memang kita sekolahnya kita banyak, tapi sekolah SMP negerinya tidak merata. Tapi kita tidak boleh meninggalkan SMP swasta. Jadi kita memang harus mendukung penuh dengan adanya PPDB pemerataan sekolah ini, adanya bantuan BOS, BOPDA, ini memastikan kualitas anak di mana saja kualitasnya sama dan juga mengayomi kebutuhan belajarnya, baik itu secara bidang studinya yang diambil, seperti itu. Ya, ini pertanyaan terakhir, Bu. Sekarang berpindah pada persoalan kesehatan, juga salah satu masalah yang menjadi perhatian masyarakat di Surabaya ya. Sampai sejauh mana ya, Bu, efektivitas pelaksanaan kerjasama pemerintah kota dengan BPJS, karena kan masih juga terdapat
contoh-contoh dari persoalan-persoalan kecil yang ada di lapangan. Iya, kembali lagi ini kan ada kebijakan yang bersinergi bahwa Iya. BPJS ini adalah produk dari pemerintah pusat yang tidak turun langsung dari Kemenkes, tapi punya badan sendiri namanya BPJS seperti itu. Nah, kemarin kan sudah ada Impres ya, Impres 1 tahun 2022 memastikan semua orang yang mau ngurusi STNK, mau haji pun juga harus punya BPJS. Saya kira ini mendukung lah. Kalau kita memang sejak tahun BPJS itu ada sejak kapan ya, tahun 2017 ya ataupun 2015 itu kota masing-masing daerah diberikan arahan untuk mengikuti program pusat, makanya program pusat juga menguatkan dengan adanya Impres. Tetapi memang kita harus memastikan dengan adanya kebijakan pusat yang sedikit berubah, salah satunya juga semua kelas itu ditiadakan ya. Kalau mungkin dulu kan harus kelas 3 gitu. Nah, ini ada peralihan ini kita masih menjadikan kajian sendiri di Kota Surabaya. Kita memang sudah UHC, Universal Health Coverage ya, ataupun sama aja JKS. Jadi kita mengakomodir para MBR ataupun warga berKTP Surabaya yang sekiranya mau mengikuti BPJS dan juga dirawat dalam pelayanan rumah sakit kelas 3. Nah, ini memang harus regam karena memang belum semua pihak rumah sakit yang mau bekerja sama dengan BPJS, tapi kan kita harus mengingatkan kembali bahwa kinerja yang ditingkatkan oleh pemerintah Kota Surabaya, BPJS sendiri juga harus mampu mengevaluasi kebijakan. Pemirsa Surabaya TV, itulah dialog kita pada siang hari ini. Tampaknya banyak ya hasil yang bisa kita ambil untuk kita manfaatkan. Kemudian informasi ini juga bisa kita bagikan bahwa pemerintah Kota Surabaya juga sudah banyak melakukan hal-hal dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Dialog ini sungguh menarik, sungguh berguna bagi kita semua, tetapi akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita, sehingga kita harus berpisah. Namun kita masih juga akan bisa bertemu di sesi-sesi yang mendatang. Karena itu tetaplah bersama dengan kami Surabaya TV di channel 44 UHF. Salam Surabaya TV. Terima kasih Ibu Ajeng.